Pemirsa, libur panjang stasiun kereta cepat KCIC Halim Jakarta Timur kembali dipadati ribuan penumpang. Diprediksi jumlah penumpang mencapai 20.000 orang per hari. Libur panjang Hari Keagamaan Kenaikan Isa Al-Masih, penumpang kereta cepat Wus kembali membludak. Antrean penumpang mulai terlihat di loket pembelian tiket langsung hingga di area pemeriksaan tiket masuk peron stasiun. Pihak KCIP menyatakan telah menambah channel penjualan tiket Wus menggunakan aplikasi untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Pada momen libur panjang akhir pekan ini, jumlah rata-rata pengguna akan mencapai hingga 20.000 per harinya. Dan kami sangat menyarankan kepada pengguna jasa ataupun masyarakat yang akan melakukan perjalanan di akhir pekan dengan menggunakan Wus agar segera melakukan pemesanan tiket melalui jalur online. Calon penumpang kereta Wus disarankan membeli tiket secara online untuk menghindari antrean di loket stasiun. Juga mempermudah calon penumpang jika ingin melakukan reschedule jadwal hingga refund. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Mengisi libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, Taman Literasi Marta Tiahahu yang ada di kawasan Blok M jadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Hari ini pemirsa, warga terus mendatangi Taman Literasi Marta Tiahahu yang ada di kawasan Blok M, pemirsa. Warga datang untuk membaca buku atau sekedar duduk-duduk santai menghabiskan waktu libur ini. Jadi taman ini buka 24 jam, dilengkapi dengan CCTV yang membuat keamanan di taman pun semakin terjaga. Dari Jakarta, pemirsa, kita ke Bandung, Jawa Barat, di mana lalu lintas terjadi kepadatan di pintu tol Paster. Antrian kendaraan didominasi kendaraan dari luar kota seperti Bogor, Jakarta, dan sekitarnya. Ya, seperti inilah situasinya, pemirsa. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih ini menyebabkan ada antrian selepas pintu tol Paster di Bandung, Jawa Barat. Tidak seperti hari biasanya, momen liburan kali ini volume kendaraan yang melintas kawasan Dr. Junjunan terlihat padat merayap, diakibatkan karena tingginya volume kendaraan yang masuk kota Bandung untuk berlibur. Diperkirakan volume kendaraan terus bertambah seiring dengan banyaknya wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur panjang Isa Al-Masih dan cuti bersama di Kota Kembang. Sementara itu, 8.200 kendaraan wisatawan memadati kawasan Puncak Bogor di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Kemudian diprediksi hari pertama libur panjang ini 60.000 kendaraan wisatawan memadati sejumlah kawasan wisata Puncak. Dan untuk mengurai antrian kendaraan dari Jakarta menuju Puncak, rekayasa ganjil genap diterapkan mengakibatkan ratusan kendaraan putar balik diarahkan oleh petugas akibat tidak sesuai dengan nomor polisi yang diberlakukan ganjil genap. Berikutnya kita ke Yogyakarta. Karangan bunga sebagai simbol duka untuk Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas, terus berdatangan di halaman kampusnya. Pengirim bunga berharap keadilan ditegakkan dalam kasus tewasnya Argo. Ya, pemirsa, ratusan bunga seperti yang kita saksikan ini diletakkan mahasiswa dan warga Jogja di kaki patung Dewi Keadilan di halaman Fakultas Hukum UGM. Aksi ini sebagai simbol duka yang mendalam untuk almarhum Argo Eriko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang meninggal dunia dalam kecelakaan di Jalan Palagan Tentara Pelajar Sleman, Yogyakarta, Sabtu dini hari lalu. Mahasiswa dan warga Yogyakarta berharap kasus ini segera diselesaikan kepolisian dengan tuntas tanpa melihat latar belakang pelaku. Harapannya dari kami mahasiswa sendiri juga semoga keadilan bisa menjemput Argo, yang mana semoga Argo mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menunjuk tim hukum untuk mendampingi keluarga Argo Eriko Afandi hingga kasus tersebut tuntas. Selain itu, pemirsa, UGM juga membantah adanya ancaman maupun intimidasi yang diterima keluarga korban selama kasus ini bergulir. Kami ini sudah bertemu dengan ibu dan keluarga almarhum Argo dari semalam dan bahkan juga sudah berkomunikasi sebelumnya. Nah, apakah kemudian nanti proses hukum itu akan berlanjut atau tidak? Karena pendampingan dari PKPH ini kan memerlukan kejelasan hal tersebut.
Nah, kejelasan itu kami dapatkan dari ibu dan keluarga bahwa memang ibu dan keluarga menginginkan terus untuk melanjutkan proses hukum sehingga betul kebenaran dan keadilan itu. Polisi menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Sementara itu keluarga korban menolak damai dan berkomitmen menempuh jalur hukum. Keluarga mahasiswa UGM yang menjadi korban tabrak lari menolak damai dengan pelaku Kristiano Tarigan. Melina, ibu almarhum Argo Eriko, ingin kasus ini diusut tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga meminta pendampingan hukum kepada Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum UGM untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Yang jelas bahwa memang anak saya itu anak yang baik, sopan, pintar, dan juga dia sangat berkontribusi banyak bagi orang lain dan bermanfaat. Itu aja yang saya yakin. Gitu? Sebelumnya polisi telah menahan Kristiano Tarigan yang merupakan tersangka penabrak Argo Eriko Afandi di Polresta Sleman, Yogyakarta. Dirinya ditahan setelah sempat menjalani pemeriksaan di Mapolresta Sleman dengan status tersangka. Akibat perbuatannya, Kristiano Tarigan terancam hukuman 6 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Ketua Umum Grip Jaya, Rosario de Marsalato yang dikenal Hercules mendatangi kediaman Sutioso. Hercules mendatangi Sutioso minta maaf karena ucapannya yang menyinggung. Minta maaf Bapak, ya kami ini anak Bapak. Kami ini ada di Indonesia ini karena kami ikut bawa Bapak yang kami ada. Kami siapkan. Hercules mendatangi Sutioso, mantan Kepala Intelijen Negara dan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 untuk meminta maaf atas ucapannya yang pernah menyinggung Sutioso. Sutioso telah menerima permintaan maaf Hercules karena Hercules pernah berjuang bersama ketika operasi militer di Timur Timur. Jadi kalau misalnya Hercules yang sebenarnya adik saya sendiri, kalian anak Bapak, anak saya sendiri, terus dia ngomong salah ke manusia biasa, aku nggak saya masukkan apa sama anaknya. Apalagi dia sudah minta maaf lewat media, aku pun sudah mengatakan aku terima minta maaf, masih datang lagi. Ini luar biasa bagi saya. Selain itu, Hercules meminta maaf dan mencium tangan Sutioso dan juga memberikan sulam khas daerah timur kepada Sutioso. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar enggan berkomentar ketika diminta tanggapan terkait dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Saat ditanya wartawan, dirinya hanya berkata belum. Pak Menteri, izin terkait dengan dugaan korupsi Basnas, Pak Menteri. Apa tanggapannya? Apa? Basnas Jawa Barat, Pak Menteri. Oh, belum. Sebelumnya polisi menetapkan Trianto alias TY, mantan pegawai Basnas Jabar sebagai tersangka. TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Penyidik di Tres Cyber Polda Jawa Barat menetapkan Trianto atau TY, mantan pegawai Basnas Jawa Barat sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini, TY dituduh membocorkan kasus dugaan korupsi di Basnas Jawa Barat. Direktur LBH Bandung Heri Pramono selaku kuasa hukum Trianto mengaku kecewa atas langkah Polda Jabar yang menetapkan Trianto sebagai tersangka. Akibat informasi yang dibocorkannya itu, Tri dipecat sepihak oleh pimpinan tempatnya bekerja di Basnas Jawa Barat. Kepolisian menetapkan status tersangka kepada Trianto dengan tuduhan dugaan tindak pidana ilegal, akses dan membocorkan dokumen rahasia. Penetapan tersangka terhadap Trianto merupakan kemunduran kinerja polisi. Justru apa yang dilakukan Trianto merupakan bentuk peran serta masyarakat membantu negara memberantas praktik korupsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis 7 terdakwa kasus korupsi pengelolaan kegiatan komoditas emas Antam dengan hukuman 6 hingga 9 tahun penjara. Pemirsa, 7 terdakwa dari pihak swasta terbukti bersalah melakukan korupsi dalam kegiatan cuci dan lebur emas dengan cap unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia emas Antam sejak tahun 2010 hingga 2022. Kerugian negara mencapai 3,3 triliun rupiah.
Para terdakwa berstatus pelanggan cuci dan lebur emas dijatuhi vonis penjara 6 hingga 9 tahun penjara. Selain pidana kurungan, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar 500 juta rupiah dan uang pengganti senilai 617 juta rupiah. Berdiri. Dengarkan baik-baik ya. Mengadili, 1. Menyatakan Lindawati Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Kita beralih ke informasi lain, pasca viral tidak mencantumkan secara eksplisit keterangan non-halal, pemilik dan manajemen ayam goreng Widuran terancam pidana. Para pelanggan yang dirugikan bisa mengajukan gugatan class action dan membawa kasus ini ke ranah hukum. Rumah makan ayam goreng Widuran mendadak viral. Bukan karena rasa dan aromanya, namun karena bahan pengolahannya yang diduga menggunakan minyak babi alias non-halal. Ironisnya, pihak manajemen ayam goreng Widuran diduga menipu para pelanggan mereka dengan tidak mencantumkan keterangan produk non-halal secara eksplisit. Tak hanya itu, diduga rumah makan ayam Widuran menutupi fakta ini sejak tahun 1973. Hal ini membuat pemerintah Kota Solo menutup rumah makan ayam Widuran untuk sementara sambil melakukan penyelidikan. Ini sudah 50 tahun, ini saya cukup kecewa dan ini untuk menjaga kerukunan umat beragama, 1, 2 perlindungan konsumen, itu yang paling penting. Tindakan yang dilakukan manajemen rumah makan ayam Widuran membuat kecewa banyak pelanggan. Bahkan, pelanggan yang kecewa bisa saja menyeret pemilik dan manajemen rumah makan ke ranah hukum dengan melakukan gugatan. Penggunaan minyak babi. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Gitu lah, kenapa baru sekarang? Dan ini ranahnya sudah bukan lagi ranah BPJPH, sudah ke kepolisian ini ya, sudah ke perlindungan konsumen dan masyarakat yang dirugikan. Penyelidikan terhadap rumah makan ayam Widuran masih dilakukan. Jika ditemukan unsur pidana, maka bukan tidak mungkin rumah makan ini akan ditutup permanen dan seluruh pihak yang terlibat akan dihukum pidana. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman merespon polemik rumah makan ayam goreng Widuran yang ternyata menggunakan bahan tidak halal dalam produknya. Ia mempersilahkan jika polemik ini diseret ke ranah pidana. Silakan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada dan itu biarkan menjadi kewenangan aparatur penegak hukum. Namun tentunya saya untuk berkomentar lebih jauh apakah ada unsur pidana atau tidak atau bagaimana saya belum berani berkomentar karena tentunya itu masih menjadi domainnya aparatur penegak hukum. Jadi nanti kita lihatlah. Jadi saya minta jangan dulu tidak terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan apapun. Kita tunggu aja nanti hasil dari. Pemirsa, kita ke Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi berencana memasang gapura untuk pengamanan di kawasan Jawa Barat. Gapura yang dilengkapi pagar digital nantinya bisa dikendalikan dalam satu sistem. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berupaya menurunkan angka kejahatan di Jawa Barat. Kedepan Deddy Mulyadi berencana memasang gapura di setiap perbatasan kabupaten yang dilengkapi dengan teknologi digital. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita mencintai leluhur. Itu tahap pertama. Tahap keduanya adalah gapura itu pengamanan, Pak Sekda. Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital, Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah. Ya kan? Bagaimana? Dan itu dikendalikan dalam satu sistem di mana nanti CCTV terkendali. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit knop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap perbatasan kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan, taruhan saya. Anda Demul berkeyakinan dengan sistem yang baik, pengawasan yang ketat, dan teknologi yang tinggi, tidak akan ada orang yang berani berbuat kejahatan.
Ya, tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan Gubernur Jabar Deddy Mulyadi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan warga terhadap Deddy Mulyadi mencapai 94,8%. Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia Adam Kamil, dalam survei ini terjadi kesenjangan antara persepsi terhadap pemimpin dan institusi yang dipimpinnya. Di Jawa Barat terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan. Evaluasi publiknya yakni masalah kemiskinan 42%, masalah kemudahan akses permodalan 43%, pembinaan koperasi 43%, dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47%. Demi memastikan jemaah haji tetap mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan bercita rasa Nusantara selama puncak haji, petugas menyiapkan makanan siap saji. Makanan siap saji ini menjadi solusi inovatif agar jemaah haji Indonesia tetap mendapatkan asupan gizi di tengah keterbatasan waktu dan kondisi saat puncak haji. Dengan menggunakan teknologi tinggi, makanan ini dipastikan steril dari bakteri dan kuman sehingga dapat dikonsumsi hingga 18 bulan tanpa perlu dipanaskan ulang. Terdapat 6 jenis lauk khas Nusantara seperti rendang ayam, rendang daging, dan opor ayam. Lauk-lauk diproduksi di Indonesia dan diimpor ke Arab Saudi. Sementara nasi dimasak oleh Masyarik Mitra Lama Pelayanan Jemaah Haji Indonesia. Setelah proses repackaging, makanan akan dikirim ke 205 hotel tempat menginap jemaah. Nantinya, setiap jemaah akan menerima 1 kardus berisi 6 porsi, terdiri dari 2 sarapan dan 4 makan siang, serta makan malam. Makanan siap saji ini adalah makanan yang dikelola dengan teknologi tinggi, menggunakan mesin ritot, bertemperatur, serta bertekanan tinggi, sehingga semua kuman bakteri mati dan makanan tersebut dapat dikonsumsi sampai 18 bulan tanpa perlu proses pemanasan ulang. Diimbau bagi jemaah setelah kemasan dibuka, makanan harus segera dikonsumsi dan tidak disimpan untuk kemudian hari demi menjaga kebersihan dan keamanan makanan. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan operasional dimatangkan panitia penyelenggara ibadah haji dan berikut laporan dari Gigih Irfan di Mekah, Arab Saudi. Wukuf di Arafah tinggal menghitung jari. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PP Arab Saudi mematangkan persiapan operasional dalam menyambut fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Petugas haji melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan tenda. Fokus utama adalah memastikan fasilitas tenda seperti kesiapan tenda ber-AC dan ketersediaan air bersih bagi jemaah haji Indonesia. Bergeser di Musdalifah, petugas turut mengecek akses jalan penerangan serta titik-titik tempat pengumpulan batu untuk prosesi lempar jumroh nantinya. Berlanjut ke Mina, tempat di mana para jemaah haji akan bermalam. Selama prosesi mabit, kesiapan tenda juga menjadi fokus utama para petugas. Yang terakhir yakni kawasan Jamarat untuk melihat kesiapan jalur dan pengamanan saat jutaan jemaah akan melaksanakan lontar jumroh. Secara bergelombang, persiapan telah mencapai lebih dari 90%. Mereka menargetkan semua fasilitas siap 100% maksimal 2 hari sebelum puncak haji di tanggal 9 Zulhijjah. Nantinya di Mina akan dibentuk 8 sektor ad hoc dan 10 pos pantau yang tersebar di sepanjang rute Jamarat. Selain itu, untuk menjawab kebutuhan penanganan cepat dalam situasi darurat, dibentuk pula 5 titik Mobile Crisis Rescue atau MCR di lantai 3 Mina. MCR ini menjadi pos taktis yang memiliki kemampuan mobilisasi tingkat tinggi yang membantu jamaah dalam kondisi krisis, khususnya di kawasan terowongan Mina. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigih Irfan melaporkan. Tim pengawas haji DPR RI tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa malam. Kehadiran tim was haji di Arab Saudi tidak hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, melainkan juga mencari solusi dari berbagai permasalahan. Tim pengawas haji Dewan Perwakilan Rakyat tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 27 Mei malam waktu Arab Saudi.
Kehadiran tim pengawas haji di Arab Saudi bukan hanya mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dari layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi, tetapi juga mencari solusi atas permasalahan yang timbul pada musim haji tahun ini. Tahun ini petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bekerja sama dengan 8 syarikah untuk melayani kebutuhan jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. Tahun ini tim WAS DPR memposisikan tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga mendukung, mencari langkah. Karena kebijakan Saudi kita pahami bahwa sekarang sudah ada beberapa syarikah yang melayani, kalaupun itu pilihan kita. Karena sudah pilihan ya harus kita sesuaikan. Karena problem kita adalah problem yang terpisah keluarga karena lain syarikah yang melayaninya, maka kita ingin supaya pemerintah Indonesia bisa melakukan pemahaman apa yang kita rasakan ini. Sementara sejumlah fasilitas tambahan telah disiapkan syarikah di tenda-tenda yang ditempati jemaah haji Indonesia, baik di Arafah dan Mina. Syarikah juga menyiapkan skema murur dan tanazul bagi jemaah lansia dan disabilitas. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengundang secara khusus 40 warga negara Indonesia untuk ibadah haji. Undangan ini dimaksudkan untuk menjaga perdamaian dan solidaritas umat Islam di dunia. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Mahmudi, menjelaskan para jemaah haji tamu, Raja Salman adalah sosok-sosok pilihan yang mewakili kehormatan dan nilai-nilai persaudaraan umat Islam. WNI penerima undangan haji khusus ini terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat hingga pejabat pemerintahan seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Program tahunan ini bukan sekedar undangan biasa pemirsa, melainkan bagian dari komitmen Kerajaan Arab Saudi dalam memperkuat pesan perdamaian dan solidaritas umat Islam di dunia. Pemirsa, sapi jumbo jenis simental dengan bobot 1 ton lebih dipilih jadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi ini dibeli dari sebuah peternakan di Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Ini dia sapi jumbo jenis simental yang menjadi pilihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi yang diberi nama Matador ini dibeli dari seorang peternak bernama Bambang di daerah Bojongkulur, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan harga 120 juta. Itu kotoran tuh Pak, wah banyak tuh Pak. Oke. Sapi jumbo pilihan dengan bobot 1 ton 60 kg ini mendapat pakan dan perawatan yang khusus agar sehat dan dagingnya padat. Selain itu, sapi ini secara rutin diperiksa oleh dokter hewan. Pilihkan untuk ke Pak Presiden Prabowo ini, kita pilihkan benar-benar sapinya yang profesional. Kita pilihkan kesehatannya dan sapinya bulat, super, komplit, bertanduk, tinggi, panjang sapinya. Rencananya, sapi jumbo ini akan dikurbankan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di daerah Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sapi jumbo berbobot 1 ton dari sebuah peternakan di Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara dibeli Presiden Prabowo untuk dijadikan hewan kurban. Sapi jenis simental yang bernama Ucok oleh pemilik ini merupakan sapi dan bobot terberat di peternakan tersebut, pemirsa. Sapi jumbo ini telah dibeli Presiden Prabowo dari sebuah peternakan di kawasan Panyabungan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pemilik peternakan sapi mengaku tak menyangka dihubungi Sekretariat Kepresidenan. Ia kemudian memperlihatkan foto dan video sapi bernama Ucok ini. Sejak harganya disepakati, ia memberikan perawatan khusus terhadap Ucok. Sapi berbobot 1 ton ini selalu diberi makanan bernutrisi seperti rumput segar, dedak, hingga kembang tahu agar sehat dan beratnya terus bertambah. Kayak kami dikabarin, jadi langsung kami rawat dengan bagus lah sapi itu tadi kan. Itu memang sapi yang paling besar di sini? Untuk
secara ininya ya Bang, dia bobot paling besar di sini. Oke, jenis apa itu? Jenisnya simental Bang. Rencananya sapi kurban Presiden Prabowo ini akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Daging kurbannya akan dibagikan kepada fakir miskin dan panti asuhan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Prime.